Itu baru pengantar ya. Kajian kita pada hari ini adalah tentang ada baru-baru ini beda pendapat. Beda pendapat tentang sholat. Itu ada hadis yang menyatakan la akhfu thawban wala sa'ran. La akfi la akfi thawban wala sa'ran. Tidak boleh kamu sujud pada pakaian dan pada rambut. Nah, jadi ada kejadian orang sholat, diambilnya sorbannya karena lantainya agak berpasir, diambilnya sorbannya, ditaruhnya di depan, dijadikan tempat sujud. Sholat dia, ditegur oleh jemaah yang tak kenal dengan dia. Tegurannya itu kasar pula. Ini Pak Haji ini macam mana ini? Sudah haji tak mengerti dengan sholat. Ada hadis Nabi bahwa haram, tidak boleh sujud pada pakaian. Ini pakaian sorban, pakaian taruh, itu dijadikan tempat sujud. Enggak boleh. Marah-marah dia sama Pak Haji itu. Nah, lalu setelah itu katanya, sering saya melakukan seperti itu, enggak ada yang menegur. Ilmu saya memang tidak tinggi, tapi biasanya boleh. Maka dilihatlah hadisnya. Banyak orang yang memperbincangkan tentang peristiwa itu. Seorang yang sholat di masjid, nampak oleh jemaah, dia pendatang di situ, tak kenal siapa namanya, dia ambilnya sorbannya, dijadikan sebagai sejadah. Dilarang oleh seorang jemaah dengan suara yang keras. Nah, setelah dilihat rupanya memang ada hadis. Hadis menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda. Aku memerintahkan kepadamu untuk sujud ala sab'atin, di atas 7 azamin, anggota tubuh. Nah, jadi 2 telapak tangan, tambah kaki, tambah dahi, tambah hidung. Tubuh kita itu 7 anggota tubuh kita. Kepala menghadap ke kiblat. Nah, di ujung dari 7 anggota waktu kita sujud ada dikatakan alla akfi sauban wala sa'ran. Janganlah kamu sujud kepada pakaian dan janganlah sujud kepada rambut. Jadi yang dimarahkan orang kepada orang yang numpang sholat tadi itu, dia sholat pada pakaian sorban. Jadi setelah dikaji hadis ini, maka diterangkanlah oleh ulama yang ahli tentang penafsiran hadis. Makanya kita belajar itu tidak bisa otodidak, tidak bisa belajar sendiri. Kalau sampai kepada yang halus-halus, tapi yang kasar-kasarnya bisa lah. Tidak bisa belajar hadis hanya melalui terjemahan saja. Ini mentang-mentang ada jargon, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan pakai yang lain, jangan ikut ulama. Ulama itu pasti ada khilafnya, nggak terjamin. Kita langsung saja ikut Quran dan hadis, jangan ikut ulama. Itu akibatnya. Tak mau ikut ulamanya baca terjemahan hadis. Tak boleh sholat pada pakaian, tak boleh sholat pada rambut. Salah pengertian, hanya terjemahan. Bacalah tafsirnya, penjelasannya, dan kemudian cari hadis lain yang berdekatan makna, sehingga terjadi hadis menafsirkan hadis, hadis ditafsirkan dengan kaidah hadis, sehingga kita mengerti bagaimana sesungguhnya yang dimaksud
an la akfi sauban. Sauban itu memang artinya pakaian, seluruh yang melekat di tubuh kita, termasuk sorban, pakaian, kopiah, pakaian. Nah, jadi kita dalam sujud itu, kopiah kita tak boleh terlalu menutupi kening, dan diangkat itu sedikit. Tak boleh. Kenapa? Ini pakaian, kening tak boleh ditutup oleh pakaian. Itu maksudnya. Jadi diangkatlah sedikit. Lalu kita sujud. Kalau kening kita terhambat oleh kopiah, itu namanya sujud pada pakaian. Itu yang dilarang. Wala sya'ran, tak boleh sujud kepada rambut. Itu maksudnya kalau rambut kita panjang, lalu tertutup kening oleh rambut, tidak pakai kopiah, tapi rambut panjang sampai menutupi kening, itu namanya sujud pada pakaian juga. Rambut di samping memang hiasan kita secara alami, tapi juga sekaligus merupakan pakaian. Jadi tidak boleh kening kita itu tertutup oleh rambut. Itu maksudnya tak boleh sujud pada pakaian. Begitu juga yang memakai sorban, pakai sorban, lalu sholat, sorban kita ini karena panjang, lalu kita sujud pada sorban itu, walaupun separuh sorban, enggak semuanya, tidak boleh. Kenapa? Sorban melekat pada badan kita, merupakan pakaian. Itu maksudnya la akfi sauban, jangan kamu sujud kepada pakaian. Wala sya'ran, sya'ran itu syair, rambut, sya'run, jangan kamu sujud pada rambut. Jadi kalau yang panjang rambutnya, ya ambil wudu, dibasah, taruh ke belakang atau disisir ke belakang supaya kening jangan terhalang. Kalau yang punya topi dikebelakangkan sedikit, lalu tak menghalangi. Yang punya sorban dikirikan sedikit sorban, jangan sampai menghalangi sujud kita kepada sajadah. Tapi yang kejadian ini, yang dikatakan tadi ini, sorban itu oleh pendatang tamu di masjid itu tadi, dibukanya sorban itu, dijadikan sajadah. Itu tidak pakaian lagi. Yang pakaian tadi yang sedang kita pakai mengganggu. Ini tidak sengaja dia pisahkan dari badannya lalu dijadikan sajadah. Itu boleh, halal. Atau baju jaket kita bersih, jaket kita pakai, tapi waktu kita sholat jaket tidak dipakai, nampaknya ada berpasir, kita jadikan tempat sujud itu menjadi sajadah kita, itu jaket kita yang bersih. Boleh. Kan pakaian juga, iya pakaian, tapi maksudnya tak boleh sujud pada pakaian yang melekat pada badan. Itulah penafsiran hadis. Nah, jadi Pak diminta hormat, siapa yang menerangkan itu? Ya guru meneliti tafsir. Kalau terjemahan rusak kita. Jangan sujud pada pakaian. Lalu pakaian kain sarung kita jadikan sejadah, enggak boleh kena pakaian kita. Iya, kalau kain sarung itu kita pakai, tapi kalau dia terpisah dari tubuh kita enggak apa-apa. Nah, jadi itu akibatnya kalau mengaji tak berguru, enggak pakai ulama. Padahal ayat Al-Quran mengatakan, ati'ullaha, taatlah kamu kepada Allah, wa ati'ur rasulah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulama-ulama yang memimpin kamu, ikutlah ulama itu. Nah, ulama itu karena dia tidak mampu menjangkau seluruh dunia, supaya bisa menjangkau, dia menulislah kitabnya. Imam Syafi'i mengarang kitablah namanya Al-Um itu ummun, artinya ibu, induk kitab. Dikarangnya. Itulah yang menyebar di Mesir. Itulah yang menyebar di Baghdad. Orang Indonesia belajar di Mesir, belajar di Baghdad. Maka kitab Imam Syafi'i itu menyebar ke seluruh pesantren, seluruh ustadz-ustadz di Indonesia.
mulai dari abad yang ke-7, sekarang abad yang ke-21. Dari 7 sampai 21 berapa abad tuh? Berapa? Hah? Oh, boleh abad? Hah? Iya. Sekian abad lamanya ada di Indonesia. Tahu-tahu setelah mantap kitab-kitab ini dipahami di Indonesia, datanglah aliran baru. Tak perlu Syafi'i, tak perlu Hambali, langsung saja kita baca terjemahannya. Dibacalah terjemahannya. Apa? La akfi sauban, jangan kamu sholat pada pakaian. Nah, sudah pakaian tidak boleh, haram katanya. Nah, tak ikut dia ulama, sesat jadinya. Maka perlu pemahaman, karena ulama menulis buku itu, Imam Syafi'i itu dia hafal Al-Quran 30 juz semenjak dia umur 7 tahun, dan dia hafal ribuan hadis, hafal. Nah, setelah wafatnya Imam Syafi'i, barulah muncul Bukhari dan Muslim, mengumpulkan khusus-khusus hadis dari murid-murid yang langsung dari Imam Syafi'i, namanya Rafi'i pula. Nah, jadi Bukhari dan Muslim itu adalah murid cucu dari Imam Syafi'i, murid dari murid Imam Syafi'i. Orang membangga-banggakan Bukhari Muslim, tak usah ikut Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu guru dari Bukhari dan Muslim. Nah, jadi cuma bedanya Imam Bukhari khusus hadis saja. Kalau Imam Syafi'i ini diramunya, diterapkannya dari Al-Quran dan hadis. Dia ahli bahasa Arab, ahli tafsir, ahli hadis. Kalau Imam Bukhari hadis saja, ahli Al-Quran tidak. Dia tidak hafal Quran 30 juz. Nah, tapi hafal hadis. Jadi lain-lain bidang. Dan kemudian barulah muncul apa yang disebut Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, juga murid dari Imam Syafi'i. Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ini mengambil juga dari Imam Syafi'i, tapi khusus tentang akidah. Tentang akidah saja. Kalau Imam Bukhari khusus tentang hadis, Bukhari Muslim. Diambil dari guru-gurunya juga. Guru itu yang gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tadi gurunya Imam Malik dan Imam Hanafi. Hanafi dulu. Hanafi, Malik, baru Syafi'i. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad, ya. Jadi Muhammad namanya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Nah, jadi yang mengambil dari Imam Syafi'i ini khusus tentang hadis, Bukhari, Muslim. Yang mengambil khusus dari kitab-kitab Imam Syafi'i yang banyak itu mengambil khusus tentang akidah, itu namanya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Disitulah kita mengenal sifat 20. Nah, ini ada konflik juga orang ini tentang sifat 20.